Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami hormati para santri Mahatafidul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian petang pada malam hari ini yaitu kajian kitab Taqriratus Saridah fil Masail Mufidah. Fa insyaallah akan mengusung tema lanjutan dari minggu lalu yaitu sholat. Untuk itu bagi para jemaah yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, dan bagi para pemirsa dan juga para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul bisa langsung bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, itu mari kita buka kajian petang pada malam hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang kitab Taqriratus Saridah fil Masail Mufidah bersama beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan bacaan mengenai bab sholat. As-sholatul ula az-zuhru. 5 sholat maktubah atau sholat fardu. Itu yang pertama az-zuhru. Jadi urutannya sholat itu zuhur dulu. Wasumiyat az-zuhra. Wasumiyat az-zuhru. Salat itu dinamakan zuhur li'annaha zahiratun. Karena waktu itu zahiroh, cetha. Ya biasanya paling padang itu ya jam 12 kira-kira itu. Zahiratun fi waqtin nahari, dalam waktu siang. Itu hanya kesesuaian aja. Jadi dinamakan zuhur karena waktu itu waktu yang zahiratun, waktu yang cetha di waktu siang. Wakila li annaha tuf'alu fi waqti zahirati. Kenapa sholat zuhur itu disebut zuhur? Karena li annaha tuf'alu, dikerjakan fi waqti zahirati, di waktu yang terang benderang itu. Wakila, dan satu pendapat lagi, li annaha awwalu sholatin. Karena zuhur itu awal sholat pertama. Zuharat yang nampak atau ditampakkan fil islami, di dalam Islam. Jadi pada perkembangan awal Nabi itu mengadakan sholat bersama sahabatnya itu di Mekah itu sembunyi-sembunyi. Ya karena ancaman. Nah, pertama kali berani tampil itu
dengan sholat zuhur. Nah, itu hanya pengetahuan saja. Pokoknya kita sudah maklum namanya sholat zuhur, sholat yang dikerjakan di siang hari itu. Waktunya kapan? Yadkhulu masuk waktu bizawali syamsi dengan zawalus syamsi. Nah, Pak Yai di pondok biasanya memaknani zawal itu lingsir. Jadi kalau matahari persis berada di atas, itu istiwa. Lalu kemudian zawal geser dikit, nah itulah zuhur. Ini teori fikihnya ya. Prakteknya itu kita nggak pernah mikirin itu. Jarang tuh orang yang mau sholat zuhur dulu matahari. Sekarang ini zaman canggih. HP kita sudah bunyi azan. Jadwal waktu sholat ada di sini. Semuanya apa itu? Akurasi. Nah, tapi ini teori fikihnya. Teori fikih itu kemudian diterapkan dalam dunia digital itu. Digital itu dari teori fikih. Wa yakhruju keluar waktunya, jadi habis. Habisnya kapan? Idza sara zillu kulli syai'in mislahu. Ketika bayang-bayang setiap apa saja itu mislahu sama. Jadi kalau Anda menegakkan kayu di luar, di bawah terik matahari itu, lalu kemudian bayang-bayang antara kayu dengan bayang-bayang itu panjangnya sama. Nah itu berarti waktu zuhur habis. Wairo dzillil istiwa, tapi tidak menghitung istiwa. Ngitungnya ya tadi zawal itu. Fala yusabu azillu al maujud indal istiwa. Nah itu. Jadi ketika apa itu matahari bergeser dikit sampai dengan bayang-bayang itu sama dengan panjangnya dengan tiang, dengan barang yang ditegakkan berdiri begitu. Wazawalu, apa sih zawal itu? Wa mailu syamsi an wasatis samai. Zawal itu adalah matahari condong an wasatis sama dari tengah langit. Jadi tengah langit persis itu istiwa. Zawal itu geser dikit jadi condong. Wasatis sama itu apa? Kabidis sama. Tengah-tengahnya langit, bitijahil gurubi, dengan memandang apa itu arah barat. Jadi bitijahil gurub. Wal istiwa, apa istiwa? Ada zawal, ada istiwa. Bulughus syamsi ila wasatis sama. Yaitu ketika matahari itu sampai pada tengahnya langit. Kalau tadi mailu, jadi tengah langit geser. Kalau istiwa persis. Wa indahu yakunu lil asya dhillun basitun. Maka saat itu sesuatu itu punya bayangan yang ya persis di situ, yusamma dhillul istiwa. Yusamma wa yusamma dhillal istiwa, dan itu dinamakan bayang-bayang istiwa. Nah, kalau kemarin teorinya waktu sholat itu dibagi menjadi 7.
waktal fadilah, waktal ikhtiar, waktal jawaz, waktal hurmah, waktal uzur, lalu waktat darurah. 6 bukan 7 nih, 6. Sitatun. Bagaimana kita mengukur waktu zuhur itu? Waktu fadilahnya jam berapa? Waktu fadilah itu waktu yang paling baik. Di bawahnya itu namanya waktul ikhtiar. Di bawahnya lagi namanya waktul jawaz. Tapi ada yang mengatakan ikhtiar sama jawaz itu sama. Di bawahnya lagi waktu hurmah, waktu haram. Di bawahnya waktu udhrin, waktu sholat tapi disebabkan karena uzur. Uzur itu halangan, misalnya bepergian. Waktu asar bisa jadi dijalankan pada waktu zuhur. Atau sebaliknya, waktu zuhur dijalankan pada waktu asar, itu yang namanya sholat jamaah. Waktu fadilatin, waktu fadilahnya zuhur itu min awalil wakti, awal waktu tadi, mailu syamsi ya, biqadril istighali, bukan persis waktu itu, tetapi ya kira-kira orang harus istighol, menyiapkan bi asbabis sholati, hal-hal yang menjadi pendukung sholat. Jadi orang kalau mau sholat itu kan biasanya siap pakaian sholat, satu, ini yang ringan. Yang paling jelas orang mau sholat itu mungkin toharoh, wudu. Nah, ini waktunya dipakai untuk menyiapkan diri, pakaian, lalu wudu, lalu menuju ke tempat sholat. Nah itu kira-kira dipakai untuk itu, lalu kemudian orang datang ke tempat sholat, itu namanya masih awal waktu fadilah. Ya kalau saya kira-kira dimeniti ya kurang lebih 5 menit. Kalau zuhur misalnya jam 12, maka waktu fadilah itu masih disebut fadilah itu kalau orang mulai sholat itu jam 12 lebih 5, karena dia harus menyiapkan diri, apalagi kalau antara tempatnya dengan tempat sholatnya jauh, antara pondok dengan ruang utama sholat ini berapa jam nih? Setengah jam ya? Boten lah, ya bangun, ucak-ucak, lalu kemudian ke tempat wudhu, kemudian naik. Nah itu kira-kira 5 menit. Itu mulainya. Waktu ikhtiar, min awalil wakti ila ayyabqa qadruma yasa'u as-sholat. Waktu ikhtiar itu mulai awal sama dengan waktu fadilah. Tapi rampungnya beda. Ya, tidak hanya mengukur asbabis sholat, tapi ila ayyabqa qadruma yasa'u as-sholat. Begitu selesai itu, kira-kira itu nanti sisanya masih ada waktu untuk sholat. Nah ini kalau maghrib kan ada sholat ba'diyah, zuhur ada ba'diyah. Nah itu berarti waktu ikhtiar. Waktu jawaz itu sama ukurannya. Ya, sama ukurannya dengan ikhtiar. Jadi awal waktu sampai dengan kira-kira sisanya itu masih cukup untuk melakukan sholat. Nah tidak cukup apa? Waktu hurmah idza lam yabqa, ketika kamu sholat, sisa waktunya itu minal waktu tidak ada sisa qadruma yasa'us sholat. Sholat itu misalnya berapa menit sih? Taruhlah 10 menit umpamanya ya. Tapi sholatnya santri kan 2 menit. Oh, biasa
tahfidz Al-Qur'an cepat toh, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu salat ya cek 2 menit. Jangan ya dinikmatilah salat itu. Jadi salat di waktu hurmah itu enggak cukup. Waktunya tidak cukup. Sedangkan waktu udhrin, waktu asri kulluhu. Jadi ini lagi bahas sholat zuhur. Waktu udhurnya itu kapan? Waktu asar. Yaitu ketika orang akan melaksanakan sholat jamak takhir. Udhur, karena udhur boleh. Waktu darurah, waktu yang darurat lil haidi wan nufasai, bagi orang yang haid dan nifas wa ghairihima, idza zalal mani'u wa baqiya minal waqti qadru takbiratil ihram. Iki le melakukan yo angel ya. Orang haid ya, misalnya waktu zuhur itu habisnya jam 15. Jam 15 nggih, misalnya. Haid selesai jam 14.30. Masih waktu ada sisa 30 menit. Tapi dia kan harus mandi dulu. Lah mandinya ini mandi besar. Yo samponan, yo sabunan. Guys, waktunya selesai itu kira-kira mandinya perempuan itu ya 10 menit minimal ya. Bahkan 12 menit. 10 menit ini kecepatan ya. Kuwi santri lanang kuwi ini 10 menit kuwi. Nek wanita ya kalau masih sisa 15 menit itu kira-kira selesai mandi dipercepat itu adalah 13 menit. Sisa 2 menit. 2 menit dia untuk bangkit dari kamar mandi, untuk memakai ruku, untuk menggelar sajadah. Wah, waktunya tinggal setengah menit. Setengah menit, niatnya ragu-ragu. Usolli fardhu zuhri. Adaan mau kodoan ya. Entek meneh. Jadi sekira dia itu sholat itu enggak cukup. Asal dia sudah bisa mengejar waktu itu dengan takbiratul ihram, nah itu namanya waktu darurah. Lah piye meneh. Cuma yang angel itu mengukur kapan sih ing kita udam. Mampete darah haid itu kapan, jam berapa, menit ke berapa, kan angel ya kira-kira ya. Sampean tahu ngerti? Mas santri. Ya jelas boten tuh ya. Lawang orang perempuan aja angel. Ya tapi ini teori. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG untuk kajian petang pada malam. Untuk itu mari kita akhiri kajian petang dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wa doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.